Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di link meeting kali ini. Salawat beserta salam mari semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat jasa beliau kita eh, berubah dari zaman kebodohan atau jahiliyah kepada zaman terang benderang seperti sekarang ini. Eh, Tak lama, langsung saja kita mulai belajar bareng kali ini. Kenapa saya katakan belajar bareng? Karena pada hakikatnya saya juga di sini masih belajar sama kayak teman-teman. Tema kita kali ini yaitu fikih puasa. Sebagai umat Islam tentunya kita diwajibkan untuk berpuasa. Adapun pengertian puasa, secara bahasa puasa berarti menahan diri. Menahan diri dari segala bentuk yang dapat membatalkan puasa. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Adapun menurut istilah syariat, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari karena Allah Ta'ala. Selain daripada hal-hal tersebut, puasa juga harus menahan diri dari ngomongin orang lain misalnya, kemudian menjaga mata, menjaga lisan, karena percuma ketika kita puasa kita ngomongin tetangga, ngomongin teman misalnya, itu juga sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa begitu. Kemudian puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah atau kira-kira sesudah Rasul lebih dari setahun tinggal di Madinah. Kemudian Rasul berpuasa Ramadan selama 9 kali Ramadan, yaitu Ramadan tahun kedua sampai tahun ke-10. Coba slide berikutnya. Nah, adapun untuk hukum puasa terbagi ke dalam 3 jenis. Ada puasa yang wajib, puasa sunnah, kemudian puasa haram. Untuk puasa wajib, wajib sendiri adalah sesuatu yang jika dilakukan mendapat pahala, dan jika kita tinggalkan kita akan mendapat dosa. Itu definisi wajib. Kemudian puasa wajib terbagi ke dalam 4, yaitu puasa Ramadan tadi ya. Kemudian puasa qada. Nah, puasa qada ini artinya ketika katakan saja seorang perempuan sedang haid pada bulan Ramadan, itu kan wajib mengganti di bulan berikutnya. Nah, itu yang disebut puasa qada. Sesuai dengan kita batal puasanya berapa hari. Nah, kita perlu mengkodonya itu sesuai hari tersebut.
begitu. Kemudian ada puasa kafarot atau puasa menebus dosa. Artinya ketika seorang muslim atau seorang yang beriman melakukan sesuatu hal yang dapat membatalkan puasa. Contoh, pada bulan Ramadan, misalnya seorang orang Islam yang sedang berpuasa, karena dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, nah dia melakukan eh, hubungan suami istri pada bulan Ramadan di siang hari. Nah, itu kan termasuk dosa besar. Nah, itu kita perlu menggantinya dengan berpuasa menebus dosa tersebut, begitu. Selanjutnya ada puasa nazar. Nah, puasa nazar ini yang saya ketahui adalah puasa eh, perjanjian. Misalnya begini, eh, kita berdoa, ya Allah, ketika saya kesampaian berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, saya akan berpuasa berapa hari misalnya. Nah, itu ketika doa itu terkabul, seorang hamba itu diwajibkan untuk berpuasa karena dia sudah janji tadi akan berpuasa, maka dia harus berpuasa menunaikan janjinya tersebut. Selanjutnya ada puasa sunnah. Nah, sunnah sendiri adalah suatu yang jika dilakukan mendapat pahala, dan jika tidak dilakukan akan tidak mendapat apa-apa. Itu sunnah. Ada sunnah Senin Kamis, biasanya dilakukan pada hari tersebut, hari Senin dan Kamis. Ada puasa sunnah Tasyuro, kemudian Ayyamil Bid, kemudian puasa sunnah Arafah, puasa sunnah bulan haram, dan 6 hari Syawal. Kemudian puasa haram atau puasa yang tidak dianjurkan atau tidak diperbolehkan. Nah, adapun puasa yang haram terbagi ke dalam 4 macam, yaitu puasa Idul Fitri. Ketika kan selesai puasa Ramadan, kita merayakan hari raya, sebut saja hari raya. Nah, di hari tersebut kita tidak dianjurkan untuk berpuasa, hukumnya haram. Kemudian hari Idul Adha atau Lebaran kurban, begitu. Itu juga tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Kemudian hari tasyrik dan bukan lillahi ta'ala. Nah, bukan lillahi ta'ala ini artinya kita niat puasa yang bukan ditunjukkan atau bukan ditujukan untuk Allah, artinya bukan kepada Allah kita berpuasa, itu haram hukumnya. Seperti puasa sihir, puasa ilmu hitam. Kan kalau puasa itu, kalau puasa misalnya nih ya, niatnya itu kan pasti karena Allah Ta'ala. Nah, selain daripada itu, hukumnya haram. Misalnya terhadap benda, itu haram. Berikutnya ya Kak.
Nah, adapun syarat puasa terbagi ke dalam dua, ada syarat wajib dan syarat sah. Kita bahas syarat wajib terlebih dahulu. Untuk syarat wajib puasa yaitu muslim, jelas. Karena puasa itu dianjurkan untuk orang yang beriman, orang muslim, kemudian balik. Balik ini artinya menginjak dewasa. Jika untuk laki-laki bisa ditandai dengan mimpi basah, dan bagi perempuan haid atau datang bulan gitu. Kemudian berakal. Nah, berakal ini artinya puasa diwajibkan bagi orang yang berakal. Jika seseorang itu apa ya namanya, sebut saja ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, itu kan tidak diwajibkan untuk berpuasa atau tidak dianjurkan untuk berpuasa. Nah, selanjutnya kuat. Kuat dalam hal ini adalah tidak sedang sakit parah atau tidak sedang bepergian. Kemudian syarat sah puasa yaitu muslim. Tadi ya, muslim, berakal, suci haid atau nifas bagi perempuan, dan bukan di hari haram, misalnya kayak tadi. Selanjutnya ada rukun puasa. Rukun puasa sendiri, niat puasa. Untuk puasa wajib itu niatnya dilakukan sejak malam, dan untuk puasa sunnah tidak harus sejak malam. Nah, imsak artinya menahan diri. Kita ketika sudah imsak menahan diri dari apa? Dari makan atau minum, hubungan suami istri, masturbasi, atau sengaja muntah. Menjaga lisan, menjaga pandangan, gitu. Selanjutnya, nah, adapun untuk niat puasa sendiri, niat dalam suatu ibadah terletak dalam hati dan tidak harus diucapkan. Dalam mazhab Syafi'i dianjurkan melafalkan niat untuk menuntun tekad dalam hati. Redaksi niat puasa Ramadan versi lengkap. Nah, artinya puasa atau segala bentuk ibadah itu yang diwajibkan adalah niatnya. Sedangkan niat itu yang terletak di dalam hati. Adapun alangkah baiknya kita melafalkan lafaz tertentu supaya lebih lebih maksimal ibadah kita. Adapun untuk niat puasa sendiri, nawaitu soma godin an adai fardi sahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Begitu. Niat saya berpuasa besok di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, nah, adapun dispensasi puasa, dispensasi puasa ini artinya ketika kita tidak kuat melaksanakan puasa, misalnya sedang sakit atau bepergian gitu,
kita tidak kita tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi kita wajib menggantinya di bulan-bulan berikutnya di kodok. Coba selanjutnya ya Kak. Nah, anjuran saat berpuasa ini mengakhiri sahur. Kan di bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk sahur terlebih dahulu dan menyegerakan berbuka. Artinya ketika kan puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ketika matahari sudah terbenam dan waktu berbuka sudah tiba, kita dianjurkan untuk segera berbuka. Pertanyaannya, bagaimana ketika waktu berbuka kita sedang di jalan misalnya? Nah, itu kita wajib membatalkan puasa kita dengan misalnya dengan segelas air atau dengan sebiji kurma. Yang penting puasa kita batal aja dulu gitu. Kemudian memperbanyak membaca Al-Quran seperti tadarus, membaca Al-Quran di waktu asar, itu juga menambah menambah pahala kita, menambah amal kita di bulan Ramadan. Daripada kita ngomongin orang pada saat berpuasa yang bisa membatalkan puasa kita, lebih baik membaca Al-Quran misalnya, perbanyak zikir gitu, memperbanyak sedekah. Nah, ini juga amalan-amalan di bulan puasa, memperbanyak sedekah, membagikan membagikan makanan untuk orang berbuka puasa misalnya, menjaga lisan tadi itu ya. Kemudian ada pertanyaan begini, bagaimana kalau kita pada saat berpuasa lupa untuk niat misalnya? Pada malam hari kan dianjurkan untuk niat terlebih dahulu. Nah, kita lupa melafalkan niat tersebut. Bagaimana itu? Jawabannya adalah ketika kita lupa dalam suatu ibadah, nah itu tidak apa-apa, lanjutkan saja. Misalnya kita sedang berpuasa, kemudian jam 8 kita baru sadar, oh ternyata saya belum niat. Itu lanjutkan saja berpuasanya. Kemudian niat dari waktu itu, niat gitu. Alangkah baiknya itu saat berpuasa kita melafalkan niat yang 1 bulan. Bagaimana niat yang 1 bulan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma sahri Ramadana kulihi. Saya niat berpuasa di bulan Ramadan semua hari. Karena ketika kita lupa niat, itu terganti dengan niat yang itu. Mungkin barangkali dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan? Coba. Ada Sar. Cukup, cukup. Cukup ya. Cukup.